Halo guys, kita lanjut. Di dalam gunung berlubang, sosok mungil Mandala terbungkus jubah hitam besar saat pupil emasnya dengan ringan melirik Mu Chen yang matanya dipenuhi dengan kegembiraan dari sebuah kalimat darinya. Tubuh abadi matahari besar adalah dasar untuk mengolah primordial tubuh abadi. Meskipun tidak dalam 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, jika ingin diperingkat, setidaknya akan berada di 30-an teratas. 30-an teratas. Sangat kuat. Mu Chen terkejut. Dia tidak pernah meremehkan Grid Solar Unding Body, tetapi di luar dugaannya itu bisa berada dalam 30-an teratas. Bagaimanapun, dia jelas bahwa benda surgawi yang berdaulat yang berada di peringkat 30-an teratas adalah harta yang sangat berharga bahkan di sekte kuno itu. Setidaknya di langit Great Law, itu bukan benda surgawi berdaulat biasa. Kamu harus tahu asal-usul tubuh abadi primordial, kan? Sebagai salah satu dari sedikit benda surgawi primal di dunia, bahkan jika tubuh matahari besar yang tidak mati hanyalah fondasinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda langit berdaulat biasa lainnya, kata Mandala. Mu Chen mengangguk, mengalami bencana kuno yang hebat. Hanya ada 5 benda surgawi primal yang tersisa di dunia ini, dan benda langit primordial hanyalah salah satunya. Kekuatan yang dimiliki oleh 5 benda surgawi primal beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan benda surgawi berdaulat lainnya. Meskipun kamu telah berhasil memurnikan Grid Solar Unding Body, tidak akan mudah bagimu untuk memahami kedalamannya. Mandala membuang bibirnya ke samping saat dia tampaknya mengejek Mu Chen karena menyia-nyiakan tubuh surgawi berdaulat yang begitu berharga. Mu Chen memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Lagi pula, dia baru saja memurnikan Grid Solar Unding Body belum lama ini, jadi secara alami sulit baginya untuk memahami kedalamannya. Juga, dia hanya memperoleh metode pemurnian untuk itu dari halaman abadi, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami banyak hal tentangnya. Kalau begitu aku harus mencari petunjuk dari Lord Mandala. Pengemis tidak bisa memilih, jadi dia hanya bisa mencari petunjuk dengan rendah hati. Kamu tahu apa itu kemampuan berdaulat? Mandala berbicara dengan tenang. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kemampuan berdaulat adalah sarana unik yang hanya dimiliki oleh benda langit berdaulat yang kuat itu. Tetapi badan surgawi yang berdaulat yang dia temui sejauh ini tampaknya tidak memiliki kemampuan berdaulat. Kamu mengatakan bahwa tubuh abadi matahari besar memiliki kemampuan berdaulat? Jika benda surgawi yang berdaulat seperti tubuh matahari yang tidak mati tidak memiliki kemampuan berdaulat, lalu berapa banyak benda langit yang memenuhi syarat untuk memilikinya? Mandala melemparkan bibirnya ke samping. Kemampuan berdaulat untuk tubuh besar matahari yang tidak mati dikenal sebagai 9 energi matahari. 9 energi matahari. Mu Chen tertegun sebentar sebelum berbicara seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Apakah itu terkait dengan pemurnian 9 matahari Divine Lingzi? Mandala melirik Mu Chen dengan terkejut. Sepertinya kamu tidak bodoh sampai-sampai kamu putus asa. Sudut bibir Mu Chen berkedut ringan. Setelah menyempurnakan 9 matahari Divine Lingzi, itu akan terbentuk menjadi 9 kristal surya besar di tubuh abadi matahari besar. Jika semuanya dipupuk dan dikatalisasi, kekuatan 9 energi matahari bahkan dapat menekan surga dalam sekejap tangan. Ucap Mandala pelan. 9 kristal surya. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya saat dia menutup matanya. Tak lama setelah itu, energi spiritual yang besar tiba-tiba meledak, dan dengan gelombang cahaya keemasan, tubuh abadi matahari besar muncul dengan sekejap. Matanya terpejam saat dia mencoba merasakannya dengan penuh perhatian. Lama kemudian, dia menemukan 9 area di Grid Solar Unding Body yang memiliki fluktuasi aneh yang samar bersama dengan aliran energi spiritual. Fluktuasi itu sangat kecil, disembunyikan oleh energi spiritual. Jika bukan karena Mu Chen sengaja merasakannya, mungkin akan sulit untuk dideteksi. Pikiran Mu Chen mengalir dan mengamati lokasi itu dengan cermat. Di kedalaman cahaya spiritual itu, memang ada 9 objek kristal dengan fluktuasi besar yang dipancarkan secara diam-diam. Ini adalah 9 kristal surya. Mu Chen menemukannya dan melepaskan Grid Solar Unding Body-nya. Membuka matanya saat dia berbicara dengan nada sedikit menekan. Bagaimana saya bisa mengkatalisasi 9 kristal surya itu? Dia bisa merasakan bahwa 9 kristal surya itu memiliki energi yang sangat menakjubkan. Jika itu bisa matang, maka itu bisa secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Sederhana,
Kataliskan dengan energi spiritual Anda. Jika energi spiritual Anda tidak mencukupi, maka gunakan cairan spiritual berdaulat. Biarkan saya berpikir. Anda mungkin membutuhkan 50,000 sampai 60,000 cairan spiritual berdaulat untuk mematangkan salah satu dari 9 kristal surya itu. Mandala berbicara dengan santai. 50,000 sampai 60,000 cairan spiritual berdaulat. Namun, kata-kata santainya hampir membuat Mu Chen menyemburkan darah dari mulutnya. Dia hanya menghabiskan sekitar 10.000 untuk membeli buah surya besar Fiat. Tapi saat ini, 19 kristal surya akan membutuhkan lebih dari 50.000. Dia tidak akan memiliki jumlah itu bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Apakah itu banyak? Ini baru 9 kristal surya pertama. Menjelang akhir, jumlah cairan spiritual berdaulat yang dibutuhkan akan meningkat. Mandala dengan lembut mengangkat bahunya yang adil. Wajah Mu Chen berubah menjadi hijau saat dia merasa bahwa kekuatan 9 energi matahari sepenuhnya bergantung pada cairan spiritual yang berdaulat. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Pipi Mandala bertumpu pada tangannya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan mengejek. Tak lama setelah itu, dia dengan malas melambaikan tangannya. Lihatlah fakta bahwa kamu ikut campur dan membantu dengan ceroboh. Aku akan membantumu untuk mengkatalisasi 9 kristal surya pertama. Mendengar bagian pertama dari kata-katanya, Mu Chen menjadi marah. Tetapi ketika dia mendengarkan bagian akhir dari kata-katanya, kemarahannya disimpan dan mengacungkan jempol dengan ekspresi serius. Mengetahui untuk membalas rasa terima kasih, Anda memang seorang pahlawan wanita. Lemah, Mandala melemparkan pandangan miring ke arahnya. Tulang belakang tidak bisa digunakan sekarang. Mu Chen tersenyum. Keluarkan tubuh abadi suryamu yang hebat. Mandala melambaikan tangannya saat dia berbicara. Mu Chen segera bertindak sesuai dengan instruksinya. Dengan keinginan di dalam hatinya, grid solar unding body yang mempesona dalam cahaya keemasan muncul di gunung berlubang ini. Cahaya keemasan bersinar di gunung, membuatnya tampak seolah-olah bagian dalam gunung ditempa dengan emas. Mandala mengulurkan tangan mungilnya saat energi spiritual hitam berkumpul di ujung jarinya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya gelap dan terbang keluar, dengan cepat menembak ke grid solar unding body dan muncul di tengah alis. Ada kristal surya hebat di lokasi itu, cahaya gelap menyelimuti grid solar kristal. Mu Chen bisa merasakan energi spiritual yang agung mengalir tanpa henti menuju kristal surya besar itu. Cahaya gelap tetap berada di lokasi itu tetapi kristal surya besar itu tidak mengkatalisasi seperti yang diharapkan Mu Chen. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen membuka matanya dan menatap Mandala yang telah menarik kembali tangannya dengan ragu. Gadis kecil itu dengan lembut mengusap dahinya saat dia tampak sedikit kelelahan. Dia memutar matanya ke arah Mu Chen. Apakah menurutmu ini induk ayam yang sedang mengerami telur? Apakah akan semudah itu? Saya meninggalkan energi spiritual di sana untuk dikatalisasi secara perlahan. Ini akan memakan waktu sebelum matang. Baru kemudian Mu Chen mengerti apa yang terjadi dan tersenyum tak lama setelah itu. Mengapa kamu tidak mengkatalisasi beberapa lagi? Satu gerakannya memiliki efek puluhan ribu sovereign spiritual liquid. Pekerjaan semacam itu terlalu menantang surga. Tentu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, aku hanya perlu mengkatalisasi 3 kristal surya agung, dan tubuh abadi surya agungmu tidak akan mampu menanggung tubuh mengerikan itu. Itu akan meledak dengan pita. Seulas senyum namun tidak ada ekspresi senyum muncul di wajah Mandala. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya saat cahaya gelap menyelimuti ujung jarinya dan dia berbicara sambil tersenyum. Ayo, aku akan membantumu. Mu Chen tersenyum malu saat dia mundur 2 langkah. Saya pikir lebih baik jika saya melakukannya sendiri. Mandala dengan acuh menarik tangannya. Mu Chen juga duduk di sampingnya saat dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, mengapa kamu tahu begitu banyak hal tentang grid solar unding body? Pertanyaan ini telah lama berkecamuk di hatinya saat dia menyadari bahwa pengetahuan Mandala tentang tubuh abadi matahari yang agung jauh melampaui dirinya. Secara umum, seharusnya tidak banyak orang yang tahu tentang grid solar unding body. Mu Chen tercengang saat dia terdiam. Beberapa saat kemudian, barulah dia membuka mulutnya. Karena kamu bukan satu-satunya yang menyempurnakan tubuh abadi matahari besar di dunia ini. Kamu telah menyempurnakannya sebelumnya. Mu Chen terkejut. Tidak. Mandala menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan ringan.
Tapi saya pernah bertemu sebelumnya, jadi jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya waktu, dan saya juga harus mengingatkan Anda untuk berhati-hati jika Anda bertemu seseorang yang telah menyempurnakan grid solar unding tubuh di masa depan. Mengapa? Mu Chen bertanya dengan wajah berubah muram. Apa tujuanmu untuk menyempurnakan tubuh abadi matahari besar? Tanya Mandala. Tubuh abadi primordial. Mu Chen berkata dengan ringan, dan wajahnya berubah sedikit setelahnya. Mungkin bukan satu-satunya yang telah menyempurnakan tubuh abadi matahari besar. Tetapi hanya ada satu orang yang bisa berhasil menyempurnakan tubuh abadi primordial. Jadi secara umum, mereka yang telah memurnikan grid solar unding body adalah semua pesaingnya. Tubuh abadi primordial adalah salah satu dari sedikit benda surgawi primal yang ada. Anda secara alami akan melalui eliminasi kejam untuk mendapatkannya. Karena Anda telah menyempurnakan tubuh abadi matahari besar, Anda hanya berhasil melewati langkah pertama, jadi itu masih akan tergantung pada kemampuan Anda dalam pencapaian masa depan Anda, kata Mandala dengan tenang. Ekspresi Mu Chen muram saat hatinya berguling sedikit. Kata-kata Mandala jelas cukup mengejutkannya, sepertinya masih banyak rahasia yang tersembunyi di balik tubuh abadi primordial yang masih belum dia sadari. Apakah benda surgawi primal lainnya juga seperti ini? Mu Chen bertanya sambil menatap Mandala. Mungkin, Mandala tidak memberikan jawaban yang pasti. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum, terima kasih, aku akan berhati-hati. Tetapi mendengar kata-kata Anda, saya semakin tertarik pada tubuh abadi primordial. Mandala melirik Mu Chen yang matanya berkobar-kobar karena sedikit heran. Nyali orang ini benar-benar menakjubkan. Itu hanya untuk membalas budimu. Mandala berdiri saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ayo pergi, perang ekspedisi domain Great Heaven Law akan segera dimulai. Anda sendirian, jangan terbunuh oleh orang lain dan bawa badan abadi Surya Agung menjadi sia-sia. Mu Chen tersenyum sambil mengepalkan tinjunya tak lama setelah itu, tatapannya tegas, tidak peduli seberapa besar bahaya yang ada di grid solar unding body, dia pasti tidak akan menyerah, akan ada hari ketika dia mendapatkan tubuh abadi primordial. Karena ini adalah jalan yang diperlukan untuk menjadi ahli tertinggi. Suasana persiapan perang di Great Heaven Law Domain tumbuh hingga batasnya dalam beberapa hari. Ada garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang tanpa henti di langit Great Law Sky setiap hari saat niat bertarung yang deras melonjak di seluruh cakrawala. Di tempat seperti benua Great Law, di mana perselisihan tidak ada habisnya, perang sangat umum, berbicara dari sudut tertentu, tidak ada pemisahan antara kebenaran dan kejahatan, hanya yang kuat memangsa yang lemah, hukum rimba. Ketika langit Great Law berada dalam hibernasi, 100 Battles Domain memulai perang beberapa kali, menyerbu kota-kota Great Heaven Law Domain dan dengan ceroboh menjarah mereka. Hari ini, Domain Great Heaven Law baru saja membayar mereka kembali. Istana 9 Nether di aula tempat banyak hierarki yang lebih tinggi dari Istana 9 Nether berkumpul, cahaya spiritual berkumpul di platform batu, membentuk peta rumit yang terbuat dari energi spiritual. Sekarang setelah pasukan raja dari domain Great Heaven Law kita telah dikirim, pasukan tambahan lainnya juga mengumpulkan pasukan mereka, Nine Nether berkata sambil melihat peta yang rumit. The 100 Battles Domain pasti merasakan pergerakan besar di Great Heaven Law Domain, kan? Kata Mu Chen, juga melihat peta. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya. Penginderaan saja tidak ada artinya, perang skala ini tidak dapat diubah hanya dengan merasakan apapun. Mu Chen mengangguk. Kekuatan domain Great Heaven Law ditempatkan di sini. Tidak peduli tindakan pencegahan apa yang telah disiapkan pihak lain, ketika secara langsung menekan mereka dengan kekuatan absolut, skema apapun hanyalah dekorasi. Lalu, bagaimana dengan rute penyerangan Istana 9 Nether kita? Tang Bing bertanya dari samping. Nine Nether sedikit menyipitkan matanya yang ramping saat jarinya yang ramping menunjuk ke barat daya peta, berhenti di titik merah. Di sisi titik merah, ada 3 kata berdarah yang mencolok. Sekte Petir Iblis. Sekte Petir Iblis. Tang Bing, Tang Rou dan yang lainnya berdiri di sekitar berteriak kaget. Tak lama setelah itu, Qi Yusan dengan hati-hati berkata, Tuan Istana, Sekte Petir Iblis ini memiliki reputasi tinggi di domain 100 pertempuran. Master Sekte, kekuatan Qin Tiangang juga telah mencapai penguasa kelas 5 sejak lama. Bukankah tidak bijaksana menjadikan mereka sebagai target kita?
Dalam perang seperti itu, penjarahan sangat penting. Dan menjara adalah yang paling mudah untuk memulai. Tapi yang jelas, Sekte Petir Iblis ini tidak termasuk dalam daftar lawan yang mudah. Risiko besar datang dengan panen besar. Nine Nether dengan ringan tersenyum, tindakan Sekte Petir Iblis ini telah sombong dalam beberapa tahun terakhir, menyerang wilayah domain Great Haven Law kami beberapa kali. Tuhan tahu berapa banyak Sovereign Celestial Liquids yang mereka sita dari kita. Kali ini, kami akan mengambil semuanya kembali dari mereka. Adapun Qin Tiangang, saya pribadi akan berurusan dengannya. Qiyu San dan yang lainnya saling bertukar pandang. Namun, mengingat 9 Nether telah membuat keputusannya, mereka hanya bisa dengan hormat mengakuinya. Karena Nine Nether sangat percaya diri, tidak ada yang perlu mereka takuti. Selanjutnya, domain Great Haven Law akan benar-benar pindah, jadi Sekte Petir Iblis mungkin tidak berani menghadapi ketajaman mereka secara langsung. Kalian semua membuat persiapan, Istana 9 Nether kami akan pindah besok. Ya, Qiyu San dan yang lainnya setuju saat mereka bubar. Mu Chen menunggu sampai semua orang pergi, sebelum melihat Nine Nether dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu memilih Sekte Petir Iblis? Meskipun Nine Nether sudah menjelaskan alasannya, alasan itu tentu saja tidak dapat diandalkan melalui pemahamannya tentang Nine Nether. Mendengar pertanyaannya, Nine Nether melirik Mu Chen. Itu hanya sebagian alasannya. Alasan utamanya adalah ada kolam petir iblis di Sekte Petir Iblis. Rumor mengatakan bahwa ada petir gayung di kedalaman kolam petir iblis yang berasal dari kedalaman bumi. Ini disebut petir bumi iblis. Dan di lokasi di mana Demonic Earth Lightning dikumpulkan, ada energi petir yang lebih kuat yang kami sebut, Nether Demon Heart Lightning. Petir hati setan Nether. Mu Chen tercengang. Ini adalah energi petir yang sangat tidak biasa, bahkan lebih menakutkan daripada petir iblis hitam surgawi. Kriteria kelahirannya sangat keras, jadi bahkan aku tidak bisa menjamin apakah itu ada di Demonic Lightning Pool. Anda ingin, Mu Chen menatap Nine Nether setelah dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Benar, kamu membutuhkannya untuk mengolah seni 9 naga dan gajah. Dengan energi petir dari fisik Dewa Petir Anda, tidak cukup bagi Anda untuk melatih seni 9 naga dan gajah menjadi sukses besar. Jadi Anda membutuhkan energi petir khusus lainnya dan Nether Demon Heart Lightning ini adalah pilihan yang sempurna. Karena, dari sudut tertentu, itu bisa dibandingkan dengan Undying Flames, 9 Nether berkata dengan serius. Mu Chen memandang Nine Nether dengan linglung saat perasaan padat mengalir dari matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa alasan mengapa 9 Nether memilih Sekte Petir Iblis adalah demi dia. Oke, jangan seperti ini, apa yang saya katakan sebelumnya juga tidak salah. Hanya risiko besar yang datang dengan panen besar. Jika kita bisa berurusan dengan Sekte Petir Iblis, panen kita akan jauh melebihi imajinasi Anda, dan inilah yang dibutuhkan Istana 9 Nether saat ini. Jika kita ingin memperkuat Istana 9 Nether kita, maka kita akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Nine Nether menepuk tangannya ke bahu Mu Chen. Selanjutnya, jika kita tidak bertindak terlebih dahulu, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ini bukan waktu yang tepat untuk menolak, karena masalah ini juga sangat menguntungkan Istana 9 Nether, maka dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk itu. Karena itu masalahnya, maka biarkan Sekte Petir Iblis ini mengurus pengeluaran kita. Ketika hari berikutnya tiba, niat bertarung yang telah mendidih di Great Law Sky selama berhari-hari akhirnya mencapai batasnya. Di Cakrawala, ada sejumlah besar siluet terbang dari segala arah, tampak seperti gumpalan awan saat mereka terus-menerus terbang menuju arah arai spiritual teleportasi Great Law Sky. Jelas, perang telah dimulai pada saat ini. Berbagai raja juga mulai bertindak, perang ekspedisi seperti itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk merebut sumber daya dan memperkuat diri mereka sendiri. Tapi kali ini, penguasa domain telah mengatakan bahwa barang apapun yang disita dalam perang ini tidak perlu diserahkan, yang tidak diragukan lagi membuat mata berbagai raja semakin merah. Ketika sosok yang tak terhitung jumlahnya melintas di Cakrawala, 9 Nether mengenakan baju besi hitam saat dia berdiri di depan Istana 9 Nether. Rambutnya yang panjang berkibar santai tertiup angin, membuatnya terlihat gagah. Sepasang kakinya yang ramping mengungkapkan pesona penghisap jiwa pada saat ini.
Tatapannya dengan ketat menyapu pasukan 9 neter yang seperti sepetak awan hitam. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, sebelum dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke bawah. 9 pasukan neter, pergi. Ya, kulit gemuruh yang teratur terdengar dalam sekejap. 9 neter, Mu Chen dan Tang Bing terbang lebih dulu, berubah menjadi garis-garis cahaya melintasi cakrawala, sebelum sepetak besar awan hitam mengikuti di belakang mereka bersama dengan niat bertarung yang hebat. Barat daya domain Great Havenlau, kota Southlau. Southlau City duduk di perbatasan domain Great Havenlau. Ketika Mu Chen memimpin pasukan 9 neter melalui arah spiritual teleportasi dan muncul di tempat ini, seluruh kota berada dalam kekacauan. Asap mengepul di kota saat garis-garis cahaya sesekali terbang melintasi cakrawala. Adegan kacau itu jelas jauh lebih sunyi daripada kota-kota ramai di daerah dalam. Ketika beberapa penjaga di kota melihat kedatangan pasukan 9 nether, seberkas cahaya terbang dari kota dan berbentuk siluet. Bawahan ini, Tuan kota-kota Southlau, Jivan menyapa Tuan 9 neter. Itu adalah pria parubaya yang datang saat dia menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah 9 neter. Karena ada banyak pasukan yang bergegas dari domain Great Havenlau akhir-akhir ini, dia tidak terkejut dengan penampilan pasukan 9 neter. 9 neter dengan ringan menganggukkan kepalanya. Bagaimana situasi wilayah ini? Awalnya, 100 Battles Domain terus meluncurkan serangan. Tetapi setelah penguasa domain Lord mengumumkan perang ekspedisi, domain 100 pertempuran mundur. Saat ini, orang-orang kami sedang melancarkan serangan, jadi konflik tidak ada habisnya untuk kedua belah pihak di sekitar bermil-mil dari sini, Jivan berkata dengan hormat. Tapi beberapa ribu mil ke arah barat daya adalah wilayah sekte petir iblis, jadi kami tidak berani masuk terlalu dalam. Dengan kekuatan sekte petir iblis, itu sudah cukup untuk setara dengan pasukan raja dari domain Great Havenlau. Jika tidak ada raja yang bertindak, pasukan tambahan lainnya dari domain Great Havenlau secara alami tidak akan berani memprovokasi sekte petir iblis. Turunkan perintahku, semua orang di wilayah ini akan berkumpul menuju sekte petir iblis, 9 nether berkata dengan samar. Jivan terkejut ketika dia dengan hati-hati bertanya, Tuan ingin menyerang sekte petir iblis, Qin Tiangang bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Pergi, aku secara pribadi akan berurusan dengan Qin Tiangang. 9 neter melambaikan tangannya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jivan tidak lagi berani berbicara lagi dan segera menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan. Sebelum terbang turun dari langit, dan memasuki City Lord Mansion, dia menggunakan saluran transmisi khusus untuk menyebarkan berita. Pergi, 9 nether cepat dan tegas. Dia tidak menyeret, bahkan sedikit pun, dia berbalik dan terbang menuju arah barat daya dengan pasukan 9 nether mengikutinya dengan rasa haus darah yang hebat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada siluet pasukan 9 nether dari kota dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Dilihat dari kelihatannya, istana 9 neter tampaknya mengejar sekte petir iblis. Jika dua kekuatan kolosal itu bertarung, itu pasti akan menjadi bencana. Tetapi tidak ada yang tahu apakah istana 9 neter, yang reputasinya telah melonjak di domain Great Havenlau baru-baru ini, dapat mengalahkan sekte petir iblis, yang reputasinya telah tersebar luas di domain 100 pertempuran. Ini adalah pertempuran yang orang lain akan nantikan. Dataran api petir. Ini adalah titik pertemuan domain Great Havenlau dan domain 100 Battles di barat daya. Seiring dengan dimulainya perang antara dua kekuatan kolosal, dataran luas ini juga diselimuti api pertempuran. Konflik dari kedua belah pihak bertempur tanpa henti, serangan menyelinap, mengeroyok karena pertempuran sengit ini menyebabkan langit dan bumi diselimuti oleh fluktuasi energi spiritual yang hebat. Bumi dengan ringan bergetar bersamanya juga. Mereka yang bukan milik salah satu kekuatan telah menghindari daerah pertempuran ini, agar tidak terpengaruh oleh mereka. Dalam perang penggilingan daging ini, memasukinya pasti akan menyebabkan kehancuran. Di dataran api petir berdiri sebuah kota yang compang camping. Pada saat ini, kota ini terus-menerus tersapu oleh fluktuasi energi spiritual yang hebat dan siapapun dapat mengetahui bahwa kedua belah pihak memperebutkan kota ini. Satu pihak jelas berasal dari domain Great Havenlau, sementara pihak lain berasal dari kekuatan domain 100 pertempuran. Pertempuran seperti itu adalah kejadian umum di dataran api petir saat ini.
Tapi, sekarang, kontes untuk kota ini jelas telah mencapai. Kota ini bernama Earthly Blaze City, kota penting dari 100 Battles Domain, jadi pertahanannya bisa dibilang ketat. Tapi saat ini, itu benar-benar dihancurkan oleh beberapa serangan dari kelompok domain Great Havenlaw. Tapi kali ini, pihak yang memperhatikan kota api duniawi ini adalah Gunung Singa Harimau dari domain Great Havenlaw yang memiliki reputasi yang cukup baik. Pada saat ini, tepat di atas kota, lebih dari 100 sosok berdiri saat mereka melihat ke arah dari mana fluktuasi energi spiritual terus-menerus datang dengan ekspresi berat. Ada seorang pria parubaya yang kuat di depan, alisnya mengerutkan kening saat dia melihat kota. Pembelaannya jauh melebihi harapannya. Saat dia melihat kota, lusinan sosok cahaya terbang dan mendarat di depan mereka. Yang di depan juga seorang pria dengan tubuh yang kuat. Dia tidak asing. Dia adalah Fang Lei, yang pernah ditemui Mu Chen beberapa waktu lalu di Great Law Gold Pond. Paman Liu, ada 2 ahli penguasa kelas 3 yang tersembunyi di kota api duniawi ini. Fang Lei memandang pria parubaya itu saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak heran itu sangat sulit untuk digigit. Pria parubaya itu berbicara dengan ekspresi serius. Dia adalah pemimpin Gunung Singa Harimau, kultivasinya juga berada di penguasa kelas 3. Jika pihak lain juga memiliki penguasa kelas 3, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui kuantitas. Tetapi jika ada 2, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Paman Liu, apa yang harus kita lakukan? Fang Lei bertanya. Dia juga sangat menyadari bahwa kekuatan lawan lebih kuat dari mereka. Jika bukan karena kelelahan anak buahnya sebelumnya, mereka akan lama keluar untuk melawan mereka secara langsung. Pria parubaya itu dengan ringan mengubah ekspresinya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan segera berkata, "Mundur, kami akan mencari target lain." Fang Lei dan para ahli Gunung Singa Harimau terkejut, tetapi hanya bisa dengan enggan menganggukkan kepala karena mereka mengerti bahwa jika mereka secara paksa meluncurkan serangan, mereka pasti akan membayar harga yang mahal. "Pergi," pria parubaya itu melambaikan tangannya dan segera mundur. Ketika para ahli lain dari Gunung Singa Harimau melihat itu, mereka juga segera menindaklanjutinya. Namun, tepat ketika mereka hendak mundur, tiba-tiba, ada seberkas cahaya terbang keluar dari kota. 2 garis cahaya yang berada di depan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. "Haha, karena kalian telah datang, maka jangan repot-repot pergi." 2 garis cahaya mengeluarkan tawa yang menderu saat 2 gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu ke arah Gunung Singa Harimau yang mundur. Ketika pemimpin Gunung Singa Harimau melihat situasi ini, wajahnya langsung berubah dan dia segera bertindak, bentrok dengan 2 energi spiritual. Fluktuasi energi spiritual meledak saat pemimpin Gunung Singa Harimau mengeluarkan suara erangan dari tenggorokannya dan terlempar mundur ratusan meter. Dia juga hanya penguasa kelas 3, jadi dia tidak bisa bersaing dengan 2 orang dari pihak lain. "Cepat, pergi." Saat dia dikirim terbang, pemimpin Gunung Singa Harimau tidak lagi berani tinggal dan buru-buru menyalak. Ternyata pihak lain berpura-pura lemah, dan faktanya mereka sudah pulih sejak lama. "Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang," menghadapi para ahli yang mundur dengan tergesa-gesa dari Gunung Singa Harimau. Para ahli dari kota api duniawi dipimpin oleh 2 penguasa kelas 3 saat mereka mengejar mereka. Sial, ketika Fang Lei melihat orang-orang itu mengejar mereka dengan cermat, dia mengeluarkan kutukan. "Aku akan melihat kemana kalian akan melarikan diri." Seberkas cahaya terbang, salah satu penguasa kelas 3 muncul di depan kelompok Fang Lei dan melemparkan telapak tangan. Telapak besar energi spiritual menyelimuti mereka seperti bayangan. Kelompok Fang Lei, yang diselimuti telapak besar energi spiritual, tidak dapat melarikan diri pada saat itu dan wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap. Saat telapak energi spiritual yang besar menyelimuti mereka, sinar hitam pertempuran akan dengan cepat meledak dari cakrawala dan sangat bentrok dengan telapak energi spiritual. Telapak energi spiritual dihancurkan, tetapi kekuatan balok kehendak pertempuran tidak berkurang karena sangat berbenturan dengan penguasa kelas 3. Yang terakhir tampak seperti disambar petir saat sosoknya terbang keluar, memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke cakrawala, di mana sepetak awan hitam berterbangan dan berhenti di udara. Ini pasukan 9 Nether.
Ketika para ahli Gunung Singa Harimau melihat pemandangan ini, mereka langsung meledak kegirangan. Haha, Saudara Fang, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Berdiri di depan pasukan 9 neter, sesosok memandang Fang Lei saat dia tertawa. Kamu Mu Chen. Fang Lei langsung melebarkan matanya saat dia melihat sosok yang dikenalnya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sepanjang jalan, dia memimpin pasukan 9 nether dan menyapu cukup banyak orang dari 100 Battles Domain. Sebelumnya, Mu Chen merasakan fluktuasi energi spiritual yang intens di sini, jadi dia bergegas. Jadi itu adalah domain Lord Mu Chen, saya adalah pemimpin Gunung Singa Harimau, Liu Si. Ketika pemimpin Gunung Singa Harimau melihat situasi saat ini, dia segera menangkupkan tinjunya juga. Tatapannya sedikit tidak normal saat dia melihat Mu Chen. Dia telah mendengar tentang nama domain Lord of Nine Nether Troop yang baru sejak lama. Jadi itu adalah Tuan Gunung Liu. Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Tapi dia tidak peduli dengan kata-kata sopan. Aku akan berurusan dengan salah satu penguasa kelas 3. Kalian akan berurusan dengan sisanya. Terima kasih banyak kepada Tuan Domain Mu Chen. Ketika Liu Si mendengar kata-kata Mu Chen, dia langsung sangat gembira karena dia tahu bahwa Mu Chen tidak punya niat untuk merebut kota ini. Dengan cara ini, kota ini bisa direbut oleh Gunung Singa Harimau mereka. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tak lama setelah itu, tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Battle Wheel yang deras menyapu seperti yang diarahkan pada ahli Sovereign kelas 3 yang terluka olehnya sebelumnya. Tapi dia telah melebih-lebihkan semangat juang lawan. Formasi pasukan 9 nether sangat luar biasa. Battle Wheel yang dilepaskan bahkan bisa membuat ahli Sovereign kelas 3 ketakutan. Karena pasukan 9 nether ada di sini, bukankah itu berarti bahwa kepala istana dari istana 9 nether juga ada di dekat sini? Saat jejak pikirannya diproses di sini, wajah ahli penguasa kelas 3 berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, para ahli dari Earthly Blaze City kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri juga. Semangat Gunung Singa Harimau, bagaimanapun, tumbuh saat mereka mengejar dan keputusasaan mereka dari sebelumnya juga telah menghilang. Saat melihat ini, Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke Liu Si dan Fang Lei. Tuan-tuan, target Istana 9 Nether kami adalah Sekte Petir Iblis. Setelah ekspedisi Gunung Singa Harimau Anda selesai, kalian dapat menuju Sekte Petir Iblis. Petik 2. Hal-hal penting sedang berlangsung, jadi saya tidak akan tinggal di sini lagi dan akan bergerak dulu. Mu Chen menangkupkan tinjunya, dia tidak bermalas-malasan dan pasukan 9 nether yang dipimpinnya berubah menjadi sepetak awan petir dan pergi dengan lambaian tangannya, meninggalkan tatapan heran. Sungguh pemuda yang tangguh, dia baru saja datang ke domain Great Heaven Law belum lama ini dan bisa mengendalikan pasukan 9 nether sedemikian rupa. Liu Si melihat ke awan yang pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia merasakan battle wheel yang sangat deras. Dia memang menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari terakhir kali kita bertemu. Fang Lei menghela nafas juga. Ketika dia bertemu Mu Chen di masa lalu, dia masih yakin bahwa dia bisa bertarung dengan Mu Chen. Tapi sekarang mereka bertemu lagi, dia tahu bahwa dia bukan lagi lawan Mu Chen, dan tingkat peningkatan Mu Chen membuatnya terkejut. Menurut kecepatan ini, tidak akan lama bagi raja lain untuk muncul di domain Great Heaven Law. Liu Si menggelengkan kepalanya dengan sedikit iri dan melambaikan tangannya. Ayo pergi, kita akan mengalahkan kota api bumi dan kepala sekte petir iblis. Haha, kita tidak boleh melewatkan pemandangan spektakuler itu. Saat dia berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang dengan para ahli dari Gunung Singa Harimau mengikuti di belakang. Meskipun tujuan 9 Nether adalah sekte petir iblis sejak awal, dia cerdas dan tidak langsung menuju dengan cara yang gegabah. Dia melambat sedikit di Lightning Fire Plains. Pada saat yang sama, dia mengirim sendiri Mu Chen bersama dengan pasukan 9 Nether di wilayah ini. Dengan kekuatan Mu Chen, dan dengan bantuan pasukan 9 Nether, mereka bisa dengan mudah menyapu. Jadi di sepanjang jalur 9 Nether Troop, mereka yang berada di 100 Battles Domain semuanya dikalahkan. Selain itu, Mu Chen tidak merebut kota manapun yang telah mereka lewati, tetapi menyerahkannya kepada pasukan yang bertempur dengan sengit.
Meskipun tindakan seperti itu menimbulkan kerugian bagi mereka, itu membangun reputasi positif untuk Istana Sembilan Neter hanya dalam 1 hari. Jadi ketika Istana Sembilan Neter meminta mereka untuk bergandengan tangan melawan Sekte Petir Iblis, tidak ada satupun yang tidak setuju. Jadi, ketika pasukan Sembilan Neter melancarkan serangan mereka terhadap Sekte Petir Iblis pada hari kedua, ada lusinan kekuatan yang menyelimuti Sekte Petir Iblis dari arah lain. Adegan ini sangat megah. Ada siluet di cakrawala yang terbang melintasi dengan niat bertarung memenuhi langit, bahkan menyebabkan cakrawala menjadi gelap. Di bawah selubung yang menakutkan inilah Mu Chen memimpin pasukan Sembilan Neter ke wilayah Sekte Petir Iblis. Ketika tentara domain Great Havenlaw melangkah ke wilayah Sekte Petir Iblis, tidak ada serangan balik seperti yang mereka harapkan. Lebih jauh lagi, yang lebih mengejutkan adalah bahwa kota-kota di sepanjang jalan mereka telah mengabaikan pertahanan mereka. Situasi abnormal ini membuat Nine Neter dan Mu Chen agak heran. Namun tak lama kemudian, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Sekte Petir Iblis tidak mundur karena ketakutan, tetapi mengumpulkan kekuatan mereka untuk meledak. Sepertinya mereka berniat untuk melawan kita di bawah pegunungan Petir Iblis. Nine Neter tersenyum ringan, tidak ada rasa takut yang hadir di matanya yang ramping saat dia dengan lembut melambaikan tangannya, memimpin pasukan, dan maju terus. Setengah hari kemudian, tentara akhirnya melambat di dekat dataran yang membentang sampai akhir. Cakrawala itu gelap, tidak ada pohon hijau subur di pegunungan, hanya suara gemuruh yang terus-menerus terdengar. Gemuruh-gemuruh itu tidak datang dari langit, tetapi dari kedalaman bumi. Saat mereka bergemuruh, bumi terus bergetar. Gunung hitam yang megah seperti raksasa saat berdiri di depan mereka. Tubuh gunung hitam tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Ketika pasukan Sembilan Neter diam-diam berdiri di sana, seberkas cahaya terbang dari segala arah di belakang mereka, membentuk sektor melingkar yang menyegel seluruh area ini. Ini adalah banyak kekuatan tambahan dari domain Great Havenlaw. Mu Chen berdiri di depan pasukan Sembilan Neter dengan mata sedikit tertutup. Meskipun energi petir tersebar di seluruh wilayah ini, dia masih bisa samar-samar merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Sekte Petir Iblis. Nine Nether mengangkat pandangannya saat suaranya yang dingin terdengar di seluruh wilayah ini. Setelah bersembunyi begitu lama, bukankah tidak ada artinya terus bersembunyi? Haha, benar-benar layak untuk Raja Sembilan Nether, benar-benar seorang pahlawan wanita. Ketika Nine Nether berbicara, suara gemuruh tiba-tiba bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi. Tak lama setelah itu, kilat yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari Gunung Petir Iblis. Petir itu mengalir turun dari cakrawala dari segala arah. Di bawah kilau petir yang mempesona itu, banyak sosok muncul di langit dengan sekejap. Fluktuasi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan sebelumnya dilepaskan tanpa syarat apapun. Dalam sekejap, bahkan langit dan bumi menjadi pucat. Setengah dari sosok di langit memiliki fluktuasi energi spiritual yang tidak harmonis di sekitar mereka yang sebanding dengan Sekte Petir Iblis. Jelas, mereka bukan dari Sekte Petir Iblis, tetapi dilihat dari penampilan mereka, Sekte Petir Iblis sebenarnya memiliki ide yang sama dengan Sembilan Neter. Nine Nether merekrut pasukan tambahan lainnya untuk menyerang Sekte Petir Iblis, dan Sekte Petir Iblis juga telah menarik pasukan lain untuk memberikan serangan fatal ke Istana Sembilan Nether. Mungkin 70 hingga 80% pasukan di medan perang barat daya ini dikumpulkan di sini. Barisan ini saja sudah cukup untuk melancarkan perang kolosal. Tatapan Mu Chen terfokus pada wilayah tengah, di mana petir adalah yang paling ganas. Berdiri di depan kilat adalah sosok yang mengambang di udara. Dia memiliki sosok yang kuat, ditutupi baju besi abu-abu, dengan kedua tangannya disilangkan di depan dadanya. Petir hitam keabu-abuan berkedip di permukaan tubuhnya saat energi penindas yang kuat menyelimuti, menyebar di antara langit dan bumi. Di Sekte Petir Iblis, selain Master Sekte, Qin Tiangang, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ke arah domain Great Havenlaw, banyak kekuatan jatuh ke dalam sedikit gangguan ketika mereka melihat sosok kuat yang tampak seperti Dewa Iblis. Bagaimanapun, nama Qin Tiangang dari Sekte Petir Iblis tidaklah kecil. Itu sangat banyak sehingga bahkan telah melampaui Sembilan Nether. Sampai tingkat tertentu, bagaimanapun, status Nine Nether telah hilang selama bertahun-tahun.
Aku sudah lama mendengar tentang kecantikan Raja Sembilan Neter, sekarang setelah aku menyaksikannya hari ini, rumor itu tidak palsu. Tapi bertarung adalah milik laki-laki, dan dengan penampilanmu, agak sulit untuk bertarung. Tatapan Qin Tiangang diarahkan ke Nine Neter saat tawanya terdengar seperti guntur. Nine Neter samar-samar tersenyum mendengar kata-katanya dan perlahan maju beberapa langkah. Dengan setiap langkah, teriakan yang jelas dan nyaring terdengar di antara langit dan bumi saat energi spiritual yang menakutkan menyebar di wilayah ini. Samar-samar, cakrawala di belakangnya membentuk burung hitam besar, yang ujungnya tidak bisa dilihat. Teriakan renyah bergema saat menyebarkan tekanan yang datang dari Qin Tiangang. 9 burung Netherworld. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini diarahkan pada burung hitam dengan berbagai ekspresi. Banyak orang tahu bahwa Nine Nether berasal dari Nine Nether Bird Clan, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa dia telah berhasil berevolusi menjadi Divine Beast. Tatapan Qin Tiangang sedikit menyusut ketika dia melihat burung hitam itu, bahkan ekspresi wajahnya berubah sedikit muram. Meskipun Nine Nether hanyalah penguasa kelas 4, bahkan penguasa kelas 5 akan merasa kesulitan untuk berurusan dengan binatang surgawi. Bagaimanapun, vitalitas kuat yang dimiliki oleh Divine Beast jauh melebihi manusia, dan mereka secara alami akan mendapatkan keuntungan jika mereka bertarung. 9 Nether King, kamu benar-benar akan melawan sekte petir iblis kami sampai mati? Qin Tiangang dengan sungguh-sungguh berkata, kamu harus tahu bahwa tidak ada manfaat bagi kita untuk bertarung. Meskipun kedua pihak kita sedang berperang sekarang, ada banyak target yang lebih baik daripada sekte petir iblis kita. Mengapa? Kamu takut sekarang? Nine Nether mengejek sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin bertarung, aku bisa membiarkan kalian pergi selama kamu menyerahkan gunung petir iblis. Tatapan Qin Tiangang menjadi dingin. Master sekte ini cukup baik hati untuk tidak mempermalukanmu karena mengundurkan diri. Tetapi karena kamu tidak bijaksana, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte petir iblisku adalah penurut? Kami hanya akan mengetahui apakah kalian penurut atau tidak setelah kami bertarung, 9 Nether berkata dengan ringan. Karena kamu sangat bertekad untuk menemukan masalah dengan sekte petir iblisku, kebetulan aku bisa menghancurkan istana 9 Nethermu dan meningkatkan reputasi sekte petir iblisku. Qin Tiangang mencibir saat rasa dingin melintas di matanya. Dia secara alami tahu bahwa peningkatan reputasi yang sangat baik untuk sekte petir iblisnya dapat diperoleh jika mereka menghancurkan istana 9 Nether. Pada saat itu, dia mungkin bisa menggunakan lompatan ini untuk berdiri di level yang sama dengan lembah Myriad Swords, Demonic Corp Sect dan Great Compassion Sky sebagai kekuatan puncak keempat di 100 Battles Domain. Dan ambisi yang dia miliki adalah alasan mengapa dia bekerja sangat keras untuk mengumpulkan kekuatan yang tersebar, bersiap untuk memulai perang dengan Istana 9 Nether dengan keuntungan medan. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Nine Nether dengan tenang berkata sambil menatap Qin Tiangang dan melanjutkan, karena kamu telah mempersiapkan begitu lama, maka Nine Nether Palace-ku akan menemanimu kemanapun kamu ingin bermain. Betulkah? Qin Tiangang mencibir saat dia mengalihkan pandangannya dan berhenti pada Mu Chen, yang berada di belakang Nine Nether. Sambil tersenyum, saya juga telah mendengar keributan mendidih yang disebabkan oleh Nine Nether Palace Anda di domain Great Havenlow. Saya percaya anak ini adalah penguasa domain baru dari Istana 9 Nether Anda, kan? Petik 2. Haha, Mu Chen menyapa Master Sekte Qin. Mu Chen tersenyum dengan tinjunya ditangkupkan. Saya mendengar bahwa ketenaran pasukan 9 Nether Anda cukup hebat akhir-akhir ini. Qin Tiangang tersenyum dengan mata menyipit saat dia melihat Mu Chen dan berbicara berbisa seperti ular. Dulu, semua orang menyebut pasukan 9 Nethermu sebagai kumpulan sampah. Master Sekte ini juga ingin tahu apakah semua masalah yang Anda sebabkan beberapa waktu lalu itu nyata. Apa yang ingin dilakukan Sekte Master Qin? Mu Chen tersenyum. Qin Tiangang dengan acuh melambaikan tangannya. Dalam kilat hitam keabu-abuan, ada gemuruh yang tiba-tiba dan dalam. Tak lama setelah itu, petir perlahan menyebar saat pasukan yang mengenakan baju besi hitam keabu-abuan diam-diam muncul di belakang Qin Tiangang. Seiring dengan munculnya pasukan itu, fluktuasi kekerasan langsung meledak. Tatapan di bawah armor black metal tampak mirip dengan binatang buas. Ini adalah rumah petir iblis dari Sekte Petir Iblis, pasukan dengan ketenaran yang lumayan juga.
Tang Bing berkata dengan suara berat di belakang Mu Chen. Mu Chen sedikit mengangguk, sebelum menuju ke sana, dia mendapatkan pemahaman tentang Sekte Petir Iblis, jadi dia secara alami tahu tentang pasukan yang disebut Rumah Petir Iblis. Itu adalah pasukan yang ditempa dengan cermat oleh Sekte Petir Iblis. Berbicara dari sudut pandang tertentu, kekuatan tempur pasukan ini mungkin tidak lebih lemah dari pasukan 9 Nether. Mu Chen melihat Rumah Petir Iblis dan tatapannya sedikit menyempit tak lama setelah dia melihat sosok perlahan berjalan keluar di depan pasukan itu. Sosok itu mengenakan pakaian hitam keabu-abuan dengan rambutnya yang tergerai, terlihat sedikit sulit diatur, tapi penampilannya cukup tampan, hanya saja bibirnya yang tipis terlihat seperti pisau. Haha, aku adalah penatua dari Sekte Petir Iblis, Qin Ling. Ketika pria itu muncul, dia memberi Mu Chen senyum ringan dan lembut. Tapi ketika Mu Chen mendengar namanya, dia sedikit menyipitkan matanya. Dalam informasi yang dia miliki, secara alami ada beberapa milik Qin Ling. Menurut informasi itu, dia adalah salah satu dari 2 tetua agung Sekte Petir Iblis dengan budidaya penguasa kelas 3, dan dia juga komandan Rumah Petir Iblis. Di bawah komandonya, Rumah Petir Iblis merebut banyak kota dari domain Great Heaven Law, sedemikian rupa sehingga bahkan ada beberapa pasukan tambahan yang dimusnahkan olehnya, sehingga dia bisa dianggap sebagai sosok yang ganas. Seperti guntur yang menusuk telinga, Mu Chen tersenyum. Haha, saya juga telah mendengar tentang perbuatan besar domain Lord Mu Chen belakangan ini. Rumah Petir Iblis kami tidak pernah memusnahkan lawan yang begitu terkenal. Sepertinya saya harus mengambil kesempatan ini. Qin Ling tersenyum lembut. Aku hanya takut nama Rumah Petir Iblis tidak akan ada lagi di domain 100 pertempuran setelah ini. Mu Chen dengan ringan tersenyum sebagai balasannya. Meskipun mereka berdua tersenyum di wajah mereka menyilangkan pedang dengan kata-kata mereka, sedemikian rupa sehingga ada niat membunuh yang melonjak di antara mereka, menyebabkan banyak kekuatan di wilayah ini merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Sepertinya perang hari ini tidak bisa dihindari. 9 Nether King, biarkan aku merasakan betapa kuatnya dirimu, 9 Netherworld Bird. Tawa Qin Tiangang terdengar di antara langit dan bumi saat tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan menghentakkan kakinya, dia membubung ke langit saat raungannya bergema bersama dengan niat membunuh yang deras. Qin Ling, hancurkan pasukan 9 Nether. Aku akan mengindahkan perintah Master Sekte. Qin Ling tersenyum dengan tinjunya ditangkupkan. Tatapannya yang diarahkan pada Mu Chen mirip dengan kucing yang melihat tikus. Terima kasih telah mendengarkan.